Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Setra Ganda Mayit dari tulisannya akun Twitter yang bernama Dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya dan ingin membaca koleksi-koleksi lain dari ceritanya Kak Dioseta, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tidak lama setelahnya terdengar suara keris yang saling beradu di puing-puing padepokan Sena. Sena sekuat tenaga menahan serangan Nyi Wijul yang tiba-tiba sudah berada di sana. Aku yang sudah sedikit pulih menyusulnya sembari menyerang kakek nenek itu dengan ajian lebur saketi yang membuatnya sedikit terpental menjauh dari Sena. Entah mengapa Sena mati-matian mempertahankan tempat itu. Aku menduga Azimat Wayang Durga ada tepat di tempat dia berdiri sekarang. Beberapa anggota padepokan Sena sudah terkapar di tanah dan makhluk-makhluk itu mulai mengepung ke arah puing-puing bangunan ini. Kami pun berkumpul di atas puing ini saling berpunggungan membentuk lingkaran, melindungi setiap sisi yang mungkin diserang. Jadi, pusakanya benar ada di sini? Tanya Cahyo. Sena mengangguk. Ada di mana? Jangan sampai kita salah tempat. Tanya Panji yang was-was. Di bawah kalian, jawab Sena singkat. Sebelah mana? Tertimbun puing? Tanyaku. Sena berusaha mengatur nafas, wajahnya benar-benar pucat, mengetahui belum ada cara untuk melindungi pusaka itu. Azimat Wayang Durga, di bawah kaki kalian, benda itu sebesar pelataran padepokan ini. Bapak menanamnya tepat di bawah pelataran pendopo ini agar bisa mengunci kekuatannya dengan ritual tanpa putus. Jelas Sena. Kami seketika kaget mendengar penjelasan Sena. Wayang apa ukurannya sebesar pelataran? Bagaimana mungkin itu bisa digunakan? Ucapku bingung. Namun Cahyo terlihat lebih geram. Sena bilang, wayang itu dibuat dari kulit manusia dan bangsa Dedemit. Berarti ada beberapa manusia yang ditumbalkan untuk membuat wayang sebesar ini. Wajah Cahyo terlihat semakin emosi. Saat ini tidak ada jalan keluar bagi kami selain menghadapi semua serangan mereka. Beberapa bola api mulai menerjang ke tempat ini lagi. Dewi ular itu bersiap membanting tubuh ularnya menembus padepokan ini. Sementara dalang yang mengaku bernama Ki Ronggo Kupolo itu berlari dan melompat setinggi-tingginya, bersiap menghempaskan kepalanya yang menghitam ke arah kami. Aku menoleh ke arah Nyai Wijul. Sepertinya mulutnya membacakan mantra, entah untuk merapal kutukan atau ilusi. Jangan keluar dari kobaran geni Baraloka, nyawa kalian taruhannya. Perintah Pak Lek yang mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat kobaran geni Baraloka menyelimuti seluruh tubuh kami. Wanasura, kerahkan semua kekuatanmu, teriak Cahyo. Tombak Lembu Warok, seandainya kamu punya kekuatan tersembunyi, sebaiknya keluarkan sekarang, ucap Panji dengan tangan yang gemetar. Pak Wajah berjaga di atas kami dalam wujud bola api sebagai tirai awal menahan serangan mereka. Sementara Mbak Wijan membacakan berbagai mantra untuk memperkuat pertahanan kami. Hanya satu hal yang bisa kulakukan saat ini. Mantra itu harus kubacakan. Kuletakkan keris Raga Sukma di dadaku dan membayangkan satu-satunya sosok yang mungkin membantuku. Jagat lelembut, boten duwe wujud, kula nimbali, surga loka, surga kayangan, ketuh muli sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Tepat seusai mantra itu kubacakan, seluruh serangan dari makhluk itu menghantam kami semua. Kami semua terpental, seolah seluruh pertahanan kami sia-sia. Beruntung Pak Le sempat memusatkan geni Baralokanya di organ penting kami, hingga kami masih bisa bernafas. Tapi sepertinya tidak ada satupun dari kami yang bisa bergerak.
Dengan penglihatanku yang mulai kabur, aku melihat Ki Ronggo Kupolo menghancurkan pelataran Padepokan Sena dan mengangkat dengan kedua tangannya sendiri sebuah wayang hitam berwujud Dewi Durga. Ia mengangkat wayang itu seorang diri, yang bahkan tongkat penyangganya hampir seukuran tubuhnya sendiri. "Jangan!" Sena berusaha menahan kaki Ki Ronggo Kupolo dengan tubuhnya yang lemah, namun dengan mudah ia menendangnya hingga terpental dan memuntahkan darah. "Sena!" Aku berusaha berteriak, namun sepertinya tulang-tulangku patah. Aku hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Ki Ronggo Kupolo terlihat senang. Ia mengibaskan wayang sebesar itu hingga angin besar bertiup memutar di seluruh desa. "Aku mengundang kalian semua, demit-demit yang lahir dari kekuatan penguasa Setra Ganda Mayit," ucap Ki Ronggo Kupolo. Tidak lama setelah itu terdengar suara cekikikan dari berbagai arah. Suara teriakan kesakitan terdengar pilu, seolah terbukanya sebuah gerbang penyiksaan. "Gapura pisanan, demit alam pertama, pilih penguasamu," perintahnya pada demit-demit itu. Bersamaan dengan itu muncul berbagai makhluk dari dalam kabut, dari dalam tanah, jatuh dari langit. Benar-benar pemandangan yang mengerikan. Makhluk-makhluk itu bergerak menuju sosok-sosok yang kami lawan, seolah memilih siapa yang memerintah mereka. Terdengar suara langkah kaki terseok-seok mendekat ke arahku dan Cahyo. Itu Pak Le. Ia menggoreskan bila putih keris Sukma Geni dan meneteskan darahnya ke bila putih itu. Darahnya seketika terbakar menjadi tetesan api. "Ia baru membuka gerbang pertama. Gunakan cara apapun untuk menghancurkan pusaka itu," perintah Pak Le. Ia meneteskan api itu ke tubuhku dan Cahyo. Dalam sekejap tubuh kami berangsur-angsur pulih, sementara Pak Le kehabisan tenaga. Perlahan aku mulai berdiri dan memberi isyarat pada Cahyo. Kami akan menggunakan rencana yang sama dengan tadi. "Jangan sampai meleset," ucap Cahyo. Aku mengangguk meresponnya. Dengan sekuat tenaga, Cahyo menahan telapak kakiku dan melesatkanku menuju wayang raksasa itu. Dengan mantra yang kubacakan, aku melapisi keris Raga Sukmaku dengan cahaya putih untuk memperkuatnya. Dalam sekejap aku sudah berada di hadapan wayang itu. Saat itu juga aku menghujamkan kerisku ke arahnya. Namun aneh, seranganku hanya lewat begitu saja tanpa menggores sedikit pun wayang itu. Saat itu aku berpikir, mungkin Sena bukan tidak ingin menghancurkan wayang ini. Namun ia sama sekali tidak menemukan cara untuk menghancurkan wayang jimat ini. "Makhluk bodoh, pusaka ini dibuat agar bisa bertahan sampai akhir zaman," ucap Ki Ronggo Kupolo dengan sombong. Aku pun jatuh tersungkur di antara hutan dengan sebuah kegagalan. Aku mengepalkan tanganku memukul tanah dengan kesal. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Samar-samar aku mendengar suara orang melangkah dari belakang. "Coba sekali lagi mas, gunakan ini." Dari dalam hutan muncul seseorang yang suaranya tidak asing. Ia melemparkan sebuah batu berbentuk bundar berwarna hitam ke hadapanku. Dan muncul sosok makhluk berkepala kerbau di sana. "Ki Mahesa Ombo, tolong lemparkan danan sekali lagi ke sana," perintahnya. "Bajiwo, itu suara Bajiwo." Ia muncul dari belakangku dan menyerahkan sebuah benda yang tidak asing. Sebuah korek api. Ini korek yang dulu dimiliki oleh Pak Le. Aku tidak mengerti maksudnya, namun aku juga tidak ingin banyak bertanya. Makhluk bernama Ki Mahesa Ombo itu pun mengangkat tubuhku dan melemparkanku lagi ke arah azimat wayang Durga. Berbagai demit berterbangan mencoba menghadangku. Kupikir aku akan gagal sekali lagi. Namun tiba-tiba terlihat beberapa sukma keris datang melayang, menghabisi demit-demit itu. Aku pun tersenyum mengetahui hal itu. Dirga. Aku tahu itu pusaka Dirga. Rupanya ia sudah semakin dekat. Azimat wayang Durga itu masih terus dikibaskan dan memanggil beberapa macam demit. Aku berhasil melayang tepat ke ujungnya. Aku meraih ujung wayang itu dan menyalakan korek api pusaka yang diberikan Bajiwo. Tidak seperti biasanya, korek itu menyala dengan api yang membara. Hanya dengan sedikit sentuhan ujung bagian wayang itu sudah terbakar perlahan. Sekali lagi aku terjatuh. Suara retakan tulang sekali lagi terdengar di tubuhku. Namun itu bayaran setimpal bila dibandingkan dengan wajah cemas Ki Ronggo Kupolo saat ini. "Bocah kurang ajar, apa yang kau lakukan?" teriaknya. Api itu terus menjalar membakar wayang itu.
namun sosok Rangda hitam terbang ke arahnya dan menebas bagian yang terbakar hingga terlepas dari bagian utamanya. Saat itu juga aku merasakan kekuatan hitam dari wayang itu berkurang dan tidak ada lagi makhluk yang bermunculan. "Habisi bocah itu, dia harus mati dengan mengenaskan," ucap Ki Ronggokupolo. Berbagai demit datang menghampiriku dan bersiap mengoyak bagian tubuhku. Cahyo segera berlari sekuat tenaga ke arahku. Namun sebuah lilitan ular menangkapnya dan membantingnya hingga terluka. Ini akhir. Tidak, seandainya ini akhir untukku, tapi aku yakin ini bukan akhir dari umat manusia. Setetes air jatuh tepat di wajahku, sedikit demi sedikit, namun terus bertambah deras. Demit-demit yang mencoba menghabisiku mengurungkan niatnya dan mundur ketakutan. Ada seseorang yang berdiri menjagaku bersama tetesan hujan yang semakin deras. Aku tersenyum di tengah kondisiku yang mengenaskan ini. Entah berapa kali aku harus berterima kasih padanya yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawaku. Nyi Sendang Rangu. "Dewi Sendang, ternyata kabar burung itu benar. Kau berpihak pada manusia," ucap Ki Ronggokupolo. Nyi Sendang Rangu tidak menjawab. Kulitnya menghitam, selendangnya pun ikut menghitam. Wajahnya terlihat amat murka. Saat ini ia terlihat lebih mengerikan dari seluruh demit yang ada di tempat ini. Rupanya air pertama yang menetes ke wajahku bukanlah air hujan. Itu adalah air mata Nyi Sendang Rangu yang melihat kondisiku saat ini. "Kalian sudah membuatku marah." Nyi Sendang Rangu seketika ada di belakang Ki Ronggokupolo dengan tangan yang dipenuhi kuku-kuku tajam menembus jantung dalang itu. Ia melakukan itu berkali-kali hingga seluruh tubuhnya terpisah dan tidak dapat lagi menggenggam wayang itu. Sosok bola api mendekat menyerang Nyi Sendang Rangu, namun ia tanpa ragu menangkapnya hingga membakar tangannya. Ia mencabik-cabik sosok itu yang saat itu berubah menjadi Rangda. "Ki Ronggokupolo, pulihkan tubuhmu dan bawa wayang itu pergi dari sini. Aku punya cukup banyak pengikut yang bisa kutumbalkan untuk memulihkan wayang itu," ucap Nyai Wijul yang akhirnya mengeluarkan suaranya. Ia membacakan sebuah mantra memanggil kabut hitam pekat. Aku tahu dengan jelas itu adalah gerbang yang akan memindahkan mereka ke alamnya. Nyi Sendang Rangu yang mengamuk akhirnya kewalahan menghadapi Rangda dan Dewi Ular yang ikut menyerangnya. Demit-demit itu pun memasuki kabut itu dan pergi meninggalkan demit-demit alas yang baru saja mereka panggil. Saat Ki Ronggokupolo hendak memasuki kabut itu, tiba-tiba ia tertahan. Cahyo menggenggam erat azimat wayang Durga itu dengan seluruh kekuatannya. "Tinggalkan benda ini," perintah Cahyo. "Cahyo, jangan." Aku mencoba menahannya, tapi tubuhku cukup sulit untuk bergerak. Dengan mudah Ki Ronggokupolo mengibaskan wayang itu dan membuat Cahyo terpental. Namun Cahyo tidak menyerah. Ia kembali mengejar dalang demit itu, namun ia terpental sekali lagi. Bukan oleh serangan dalang demit itu, tapi ada sosok pendekar berpakaian karawitan yang menggunakan pecahan topeng ireng milik ludruk terkutuk itu yang menghadangnya. Mereka beradu ilmu, namun kekuatan mereka terlihat seimbang. Cahyo yang merasa waktunya tidak banyak memanggil sekali lagi sosok kera raksasa sahabatnya itu. "Wanasura!" Kali ini suara Wanasura terdengar mengaum ke seluruh desa. Cahyo pun segera bersiap menyerang pria itu. Pengguna topeng ludruk itu malah tersenyum sambil memegang sebuah wayang yang ia ikatkan di punggungnya. Aku ingat, itu adalah wayang berwujud kera yang kami lawan saat mereka ke tempat ini sebelumnya. "Jogorawu," ucap pengguna topeng itu. Seketika kekuatan besar mengalir ke seluruh tubuh pengguna topeng itu. Ia dengan mudah menahan serangan Cahyo yang diperkuat dengan roh Wanasura. "Jogorawu, tidak mungkin," ucap Cahyo. Pria bertopeng itu mengambil wayang itu dari punggungnya dan mengibaskannya. Seketika suara kera besar terdengar mengaum dengan keras. Dan lagi, sepertinya Cahyo mengenal sosok itu. "Siapa kau? Tidak mungkin itu Jogorawu," ucap Cahyo panik. Pria itu menoleh ke arah Ki Ronggokupolo yang telah masuk ke dalam kabut hitam itu. "Cahyo, anak beruntung yang selamat dari desa di Gunung Timur. Asal kau tahu, bukan kau saja yang selamat dari desa itu," ucap pengguna topeng itu sambil menunjuk ke wajah Cahyo. "Apa maksudmu? Tidak mungkin masih ada warga yang selamat,"
Wajah Cahyo terlihat semakin panik. Mungkin saat ku buka topeng ini, kamu bisa mengenal siapa aku. Itu pun kalau kamu bisa bertahan hidup sampai saat itu tiba. Ucapannya yang segera pergi, berlari menyusul Ki Ronggo Kupolo. Sudah Jagorawu, kita masih punya banyak kesempatan untuk membalaskan dendammu, ucapnya sambil menenangkan sosok Rokra raksasa yang masih ingin mengamuk itu. Pria pengguna topeng itu pun pergi meninggalkan raut wajah Cahyo yang kehilangan ekspresinya. Kabut hitam terlihat memudar bersamaan dengan perginya dedemit penguasa kerajaan Setra Gandamayit. Gerimis masih turun membasahi tubuh kami yang tidak berdaya. Namun perlahan air yang dibawa oleh Nyi Sendang Rangu memulihkan kekuatan kami sedikit demi sedikit. Terima kasih Nyi, aku terselamatkan lagi, ucapku yang berusaha mempertahankan kesadaranku dan menahan setiap rasa sakit yang menjalar di tubuhku. Nyi Sendang Rangu pun mendekat kepadaku. Wujudnya kembali berubah bak bidadari cantik yang seolah bersiap mengantarku ke nirwana. Sudah aku katakan, rapalkan mantra itu saat menghadapi mereka, ucapnya sambil menyeka darah di wajahku dengan selendangnya. Wajahnya terlihat sedih, tapi memang sepertinya inilah luka-luka terberat yang pernah kuterima. Aku bahkan tidak bisa menghitung lagi berapa banyak tulangku yang patah akibat pertarungan tadi. Maaf Nyi, setidaknya aku ingin berusaha menghadapinya dengan kekuatan kami terlebih dahulu, balasku. Kekuatan kalian, jangan sombong. Setinggi apapun ilmu kalian, kalau kalian tidak mengandalkan Yang Maha Pencipta, ilmumu tidak lebih dari permainan anak-anak, ucap Nyi Sendang Rangu dengan sedikit marah. Ya, mungkin aku salah. Aku bermaksud untuk berusaha semampuku terlebih dahulu. Kesalahanku, aku sudah mengetahui kengerian makhluk-makhluk itu, namun tidak berani mengambil resiko memanggil Nyi Sendang Rangu. Maafkan aku Nyi, aku masih harus banyak belajar menjadi seorang manusia yang setia mengandalkan Sang Pencipta, ucapku. Aku menoleh kepada Cahyo yang masih tertegun di bawah hujan ini. Sebuah pukulan besar untuknya ketika mengetahui bahwa pria bertopeng itu juga berasal dari desa Cahyo, desa yang seluruh warganya dihabisi oleh sosok ludruk topeng ireng yang juga membunuh orang tua Cahyo. Sudah Jul, obati dulu luka-lukamu, nanti biar aku bantu mencari informasi tentang pemuda bertopeng itu, ucapku berusaha menenangkan Cahyo. Gak usah gaya kamu, yang ada kamu itu yang sudah babak belur, balasnya sambil mendekat dan berusaha mencari posisi untuk membantuku berdiri dengan posisi yang tepat. Nyi Sendang Rangu menghadang tepat di hadapan kami berdua. Sepertinya ada suatu hal yang penting yang ingin ia sampaikan. 24 jam, jangan bertindak apa-apa sebelum itu, ucap Nyi Sendang Rangu seolah memberi perintah. Maksudnya apa Nyi? Tanya Cahyo. Aku akan pergi selama 24 jam. Mungkin ada cara untuk menggagalkan rencana mereka. Namun bila kalian gegabah dan mati, tidak ada lagi yang bisa menggagalkan rencana mereka, jelasnya. Kami saling bertatapan. Sepertinya Nyi Sendang Rangu memiliki sebuah rencana. Bagaimana kalau makhluk itu menyerang lagi Nyi? Tanyaku. Yang terpenting, jangan mati sebelum aku kembali, ucapnya yang segera pergi menghilang di bawah tetesan gerimis. Bersama itu, hujan pun perlahan terhenti dan bulan purnama kembali menerangi padepokan ini. Bajiwo segera menghampiri Pak Lek dan membantunya untuk memulihkan diri. Di sisi lain terdengar suara mobil mendekat ke arah kami. Itu mobil pick up milik Mas Jagat. Ia dan Dirga turun dari mobilnya dan segera menghampiri kami. Maaf Danan, kami terlambat, ucapnya dengan cemas dan dengan bekas luka di beberapa bagian tubuhnya. Sepertinya ia juga mengalami pertarungan. Enggak Mas, kalian tepat waktu. Andai saja Kris Dirga tidak membantuku tadi, mungkin nyawa kami tidak akan selamat, balasku. Wajah Mas Jagat dan Dirga terlihat sangat cemas ketika melihat hampir seluruh padepokan porak-poranda dengan pertarungan tadi. Ada satu bangunan yang masih memiliki atap. Kami pun memutuskan untuk mengobati luka-luka kami di tempat itu. Aku menoleh ke arah Pak Lek. Ia menggendong tubuh Senah yang tidak sadar karena serangan Ki Ronggo Kupolo untuk membawanya ke bangunan itu. Wajah Senah penuh dengan darah. Pak Lek, Senah, tanyaku khawatir. Dia masih hidup, jangan khawatir, ucap Pak Lek.
Aku melihat sekeliling dan benar-benar bersyukur tidak ada korban jiwa di antara kami semua. Ada beberapa anggota Padepokan Sena yang terluka cukup parah. Pak Wajah dan Mbak Wijan pun mulai berusaha untuk kembali berdiri dengan seluruh luka-lukanya. Pak Lek menidurkan Sena di sebuah meja kayu. Ia memeriksa denyut nadi Sena dan menutup luka-lukanya dengan obat-obatan yang disediakan oleh teman-teman Sena. "Pak, Mas Sena bisa selamat kan?" tanya Mas Tono. "Semua tergantung keteguhan hati Sena," balas Pak Lek. Pak Lek sekali lagi menggores tangannya dengan keris sukma geni. Darahnya pun mengaliri bila putih keris itu dan berubah menjadi tetesan api. Saat api itu menetes di tubuh Sena, seketika luka-lukanya mulai menutup. Namun entah mengapa, aku merasa itu saja tidak cukup. "Dia tidak sadar, Pak Lek?" tanyaku. Pak Lek tidak menjawabku. Ia membacakan doa pada pergelangan tangannya dan menggenggam beberapa bagian tubuh Sena sembari menggerakkannya. Aku tahu Pak Lek berusaha sekuat mungkin memulihkan Sena. Di tengah kecemasan kami dan di tengah usaha Pak Lek, tiba-tiba jari tangan Sena bergerak dan perlahan mengepal seolah termakan emosi. Tidak lama setelahnya Sena tiba-tiba duduk dan membuka matanya dengan kaget. Matanya terbelalak dan mencoba mengenali keadaan di sekitarnya. "Sena, tenang Sena," ucap Cahyo. Sena malah menatapnya dengan mengerutkan dahinya. Ia malah memperhatikan tangan dan seluruh tubuhnya. "Ini tubuh Sena," ucapnya. Tunggu, apa maksud ucapan Sena? Ia pun menoleh pada Pak Lek. Namun kali ini ia seperti menerawang wajah Pak Lek. "Kamu Bimo Sambara, adik dari Bisma Sambara," ucap Sena dengan suara yang berbeda. Aku melihat Pak Lek berusaha untuk tidak panik. "Ya, saya Bimo. Dan Anda ini siapa?" "Kamu kenal saya, Kijoyo Talun." Sontak saja seluruh orang di tempat itu kaget mendengar pengakuan Sena. Kijoyo Talun, ayah Sena, dia sudah meninggal. Aku sendiri melihat kepalanya dipermainkan oleh sinden-sinden pengabdi setan di hutan saat menuju ke langgar Watu Bumi. "Jenengan benar-benar ayah Sena?" tanyaku. Kijoyo Talun menoleh ke arahku. Kali ini ia tersenyum. "Kamu Danan kan, putra Bisma? Kalau begitu, yang memanggil Sena tadi Cahyo. Saya banyak mendengar cerita kalian dari Bisma," ucapnya. Sena berusaha untuk berdiri meninggalkan meja tempat ia dirawat. Jelas kami semua masih bingung dengan kesadaran yang mengambil alih tubuh Sena. Ia berdiri menyaksikan kondisi padepokan yang hancur sambil menghela nafas. "Maaf Ki, kalau Anda benar Kijoyo Talun, bagaimana dengan Sena?" tanyaku. "Jangan paksakan diri kalian, tenanglah dan pulihkan diri kalian terlebih dahulu," balasnya. Pak Wajah mengerti maksud Kijoyo Talun. Ia pun meminta aku dan Cahyo untuk duduk mengambil posisi yang nyaman. "Sembari menunggu Pak Lek pulih, biar saya yang membantu memulihkan tubuh kalian," ucap Pak Wajah. Kami pun menuruti perintah Pak Wajah. Rasa sakit di tubuh ini benar-benar sulit untuk kutahan sejak tadi. Tapi aku jadi tahu kehebatnya seorang Pak Wajah. Dia memiliki ilmu aksara yang sangat kuat. Di balik kesehariannya yang sering menyembuhkan seseorang, ternyata ia juga memiliki ilmu yang dapat menghadapi sosok demi tadi. "Berarti Pak Wajah belajar ilmu pengleakan juga ya? Sejak kapan?" tanyaku membuka pembicaraan. "Ilmu yang saya punya ini tidak bisa dipelajari hanya dari satu kehidupan saja," ucapnya. Seketika aku dan Cahyo bertatapan. "Maksudnya reinkarnasi? Ilmu dipelajari sejak kehidupan sebelum-sebelumnya?" tanya Cahyo. "Ya, saya menganggap ilmu ini wasiat dari leluhur ataupun kehidupanku sebelumnya. Tapi sekarang bukan itu hal yang penting. Kita bisa membahasnya setelah semua ini selesai," jelasnya. Kami setuju, terlalu panjang bila membahas hal itu saat ini. Ini adalah hal menarik bagi kami. Mengenai reinkarnasi, memang banyak diceritakan di kisah pewayangan. Namun hal itu tidak relevan untuk kepercayaan yang berkembang saat ini. Tapi itulah misteri alam semesta yang membuat alur kehidupan ini menjadi semakin menarik. Pak Lek mendekap pada Kijoyo Talun seolah ingin memulai perbincangan serius. "Kalau Anda Kijoyo Talun, lalu siapa orang yang dibunuh oleh sinden-sinden kemarin?" tanya Pak Lek. "Itu saya." Pak Lek terlihat semakin bingung.
Saya sadar bahwa tragedi ini cepat lambat akan terjadi. Tugas terbesar dari keturunan Padepokan Ki Joyo Talun adalah menjaga Azimat Wayang Durga. Rasa khawatirku membuatku memutuskan memisahkan salah satu sukmaku dan ikut bersemayam bersama dengan Azimat Wayang Durga, ucapnya. Aku memang pernah mendengar cerita manusia yang tetap hidup walau sebagian sukmanya ditahan. Namun untuk memisahkan salah satunya atas kemauan sendiri, selama ini aku menganggapnya sebuah kebodohan. Memisahkan sukma, berarti Ki tidak bisa hidup seperti manusia pada umumnya kan? Ucap Pak Ale. Saya gegabah. Tanpa sukma, cahaya saya menjadi manusia yang biadab dan membuat banyak masalah. Bahkan aku bertanggung jawab atas kematian Nyai Lindri. Sepertinya kami bisa mengerti maksud Ki Joyo Talun. Sosok Ayah Sena yang dikagumi Sena itu ternyata berubah drastis karena telah kehilangan sukmanya yang saat ini sedang mengisi tubuh Sena. Sudah Ki, penyesalan tidak akan menghasilkan apapun. Saya tahu maksud Ki Joyo Talun memiliki maksud yang penting kan saat ini? Tanya Pak Ale. Benar, jawabnya. Ki Joyo Talun berlari keluar ke arah pelataran yang telah hancur oleh pertarungan tadi. Setelah menunggu beberapa lama, ia kembali dengan membawa sebuah keris aneh dengan panjang menyerupai sebuah pedang. Ia memilih beberapa barang dan membawanya dalam sebuah tas kain. Saya harus menghentikan demit-demit itu, ucapnya sambil bergegas meninggalkan tempat ini. Belum sempat meninggalkan padepokan, Bajiwo bersiap menghadang Ki Joyo Talun yang merasuki tubuh Sena itu. Apapun rencana panjenengan, itu tidak akan cukup, ucap Bajiwo. Ini adalah tanggung jawab seluruh keturunanku, ucapnya. Memangnya Ki Joyo Talun tahu keberadaan makhluk-makhluk itu? Tanya Bajiwo. Ada satu tempat yang mampu menghubungkan sisa-sisa keberadaan di masa lalu hingga saat ini. Tempat kami mencari pencerahan yang kami butuhkan, Langgar Watu Bumi, ucapnya. Aku mengingat jelas tempat itu. Itu adalah tempat Cahyo bertemu dengan sosok kera aneh yang katanya berasal dari masa lalu, Giridaru. Walau begitu, kami tidak akan membiarkan Ki Joyo Talun pergi seorang diri, ucap Bajiwo. Terserah apa yang kalian rencanakan, namun aku akan tetap ke sana. Walau hanya beberapa detik akan kutahan kekuatan Azimat Wayang Durga itu, ucapnya. Saat itu juga Cahyo meninggalkan tempatnya. Ia segera berlari dan ikut menghadang Ki Joyo Talun. Kami tidak bisa membiarkan satu nyawa hilang dengan sia-sia. Setelah kami pulih, kami berjanji akan membantu Ki Joyo Talun, tahan Cahyo. Ki Joyo Talun seolah tidak berniat mendengarkan perkataan Cahyo. Ia mengeluarkan keris besar itu dari sarungnya dan menancapkan ke tanah. Hanya dengan sebuah gerakan sederhana itu, Cahyo dan Bajiwo terpental dengan hembusan angin yang disebabkan oleh keris itu. Ki, jangan, kau juga mempertaruhkan tubuh Sena, teriakku yang mencoba menyusulnya, namun segera tertahan dengan cengkeraman Pak Wajah. Ki Joyo Talun pun menatap sebentar tubuh anaknya yang ia rasuki itu. Sayangnya ia tidak berubah pikiran. Ia segera berlari dengan cepat menuju arah sebuah hutan. Aku tahu bahwa itu adalah arah ke Langgar Watu Bumi. Tidak usah dikejar, perintah Pak Ale. Tapi Pak Ale, bantah Cahyo, dia tidak akan mengubah keputusannya. Bila kita memaksa, itu akan menambah kerugian di pihak kita. Benar ucapan Pak Le. Bila kami memaksa menahan Ki Joyo Talun, luka kami akan semakin bertambah. Kami tidak boleh membuat langkah gegabah ini. Setelah kepergian Ki Joyo Talun, Pak Le dan Pak Wajah berusaha memulihkan kami. Dirga dan Jagat mendengar cerita-cerita pertarungan tadi dari Mas Tono dan anggota Padepokan Sena. Sebenarnya mereka, anggota Padepokan Sena, bingung harus berbuat apa dengan Sena yang dirasuki Ki Joyo Talun. Namun mereka yang bahkan sudah sulit untuk berdiri, tidak mungkin menahan Sena. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.